Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anura Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak Perang Dunia I terhadap pergerakan nasional. Sebelum itu saya akan memberikan secara garis besarnya tentang dampak Perang Dunia I terhadap pergerakan nasional. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kerohanian. Selain itu, di sini juga terdapat LBB, sistem liberal dan negara baru. Dari yang dapat kita lihat ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bidang politik. Ada beberapa bidang yang akan dibahas. Yang pertama yaitu di bidang politik. Bidang politik pada dunia I mengakibatkan perubahan wilayah dari negara-negara besar seperti Jerman, Rusia, Amerika, dan Turki. Jadi negara-negara ini ada yang bertambah wilayahnya dan ada juga yang semakin menyusut. Seperti Jerman, karena negara ini sebelumnya pernah menyerang beberapa wilayah. Itu dampak yang pertama. Dampak politik yang kedua itu kerajaan Jerman. Turki dan Australia berubah menjadi negara republik yang menganut sistem liberal. Sedangkan Rusia jadi negara republik paham komunis atau dikatakan sebagai demokrasi rakyat. Dampak yang ketiga dari bidang politik Perang Dunia I yaitu adanya atau munculnya negara baru yang merdeka seperti Mesir, Iran, Cekoslovakia, Yugoslavia, Polandia, Finlandia, Arabia, Syria, dan Lebanon. Negara-negara ini muncul sebagai negara baru karena pada waktu itu mereka tergerak untuk menumbuhkan nasionalisme setelah Perang Dunia I menjadi sebuah negara baru. Dampak yang keempat yaitu timbulnya negara yang jadi kekuasaan LBB seperti Danzig. Seperti yang tadi saya tunjukkan, yang ini LBB. Di sini saya tidak akan membahas tentang LBB, saya akan menjelaskan singkatan LBB. LBB itu singkatan dari Liga Bangsa-Bangsa. Seperti Danzig yang dikuasai Jerman akhirnya menjadi kekuasaan wilayah LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Masuk ke dampak yang kelima yaitu terjadinya pengambilan alihan wilayah seperti Elzas dan Lotharingen, Eupen, dan Almedi. Masuk ke dampak yang keenam, masih dalam bidang politik, yaitu berkembangnya paham baru seperti Italia dengan paham fasis oleh Benito Mussolini, Jerman paham Nazi oleh Adolf Hitler, Turki dengan paham nasionalisme sampai liberal sosialisme dan diktator proletariat. Itulah Perang Dunia I dalam bidang politik. Masuk ke Perang Dunia I dalam bidang ekonomi seperti yang saya sudah tulis di sini. Urutan pertama bidang politik, urutan kedua bidang ekonomi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak Perang Dunia I dalam bidang ekonomi seperti yang sudah saya tulis di kertas HVS ini. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan dampak di bidang politik dan bidang ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu munculnya paham baru di bidang ekonomi, yaitu ekonomi komunisme, ekonomi fanisme, dan sebagainya. Jadi, sistem ekonomi di suatu negara diatur berdasarkan paham komunis, sehingga ada yang bersifat sosialis, komunis, dan fasis. Yang tadi yang saya jelaskan dampak yang pertama, yaitu kita masuk sekarang ke
Dampak yang kedua. Dampak yang kedua yaitu terjadinya krisis ekonomi terutama di Amerika Serikat. Akibat surplus produksi yang menjalar ke seluruh dunia. Dengan sebutan krisis Malaysia pada tahun 1929 sampai 1930. Sekarang saya akan menjelaskan dampak dalam bidang sosial. Dampak dalam bidang sosial yang pertama yaitu adanya pertentangan kelas antara kaum majikan dan kaum buruh, sehingga melahirkan paham materialisme. Paham materialisme ini sendiri muncul karena adanya desakan dari pemikir-pemikir barat pada saat itu, terutama seorang penokoh. Hal inilah yang menyebabkan konflik di era Eropa. Banyak sekali peristiwa kerusuhan seperti di bidang sosial. Itu dampak yang pertama. Sekarang kita masuk ke dampak yang kedua. Dampak yang kedua yaitu gerakan emansipasi wanita semakin kuat. Di medan perang biasanya banyak sekali korban yang berguguran karena adanya perang terjadi, sehingga menciptakan emansipasi atau kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Sekarang beralih ke bidang kerohanian. Yang terakhir yaitu ke bidang kerohanian. Dampak bidang kerohanian yaitu timbul usaha melakukan perdamaian dunia seperti LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, dari beberapa negara yang berperang, terutama Amerika pada saat itu mengharapkan adanya perdamaian, sehingga muncullah yang namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa inilah yang ingin menciptakan adanya sebuah perdamaian, sebuah bentuk tidak lagi berperang tapi menciptakan sebuah perdamaian. Itu dampak yang kedua. Sekarang kita masuk ke dampak yang ketiga, yaitu timbulnya gerakan untuk menentang segala bentuk peperangan, atau bisa disebut selain munculnya usaha perdamaian LBB, juga menentang erat segala bentuk peperangan. Dapat kita simpulkan dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengaruh Perang Dunia ke-1 terhadap pergerakan nasional Indonesia, yakni mulai tumbuh dan berdirinya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Mulanya perang ini berlokasi di kawasan benua Eropa, selanjutnya menyebar ke negara-negara di kawasan benua Asia dan benua Amerika. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.